Kejutan super mantap! AFC akhirnya resmi ambil keputusan tepat tadi malam. Apakah memindahkan venue round 4 ke Korea dan Jepang usai Timur Tengah situasinya sedang memanas? Kok bisa begitu? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Perkembangan terbaru soal kabar Shin Tae-yong akan menggantikan Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. Kira-kira sudah sejauh apa ya? Alhamdulillah, Timnas Indonesia bisa lolos dengan mudah di ronde keempat dengan cara ini. Apakah dibantu FIFA? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys! Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Nama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, kembali menjadi sorotan publik Asia setelah muncul kabar bahwa dirinya masuk dalam bursa calon pelatih Timnas Cina. Kabar ini tentu saja memantik reaksi beragam dari berbagai kalangan, baik di Indonesia maupun di negeri tirai bambu sendiri. Sebagai informasi, Shin Tae-yong telah mencetak prestasi mengesankan sejak dipercaya menukangi Timnas Indonesia. Ia tidak hanya memperbaiki performa tim secara signifikan, tetapi juga membangun fondasi kuat yang menjadi dasar pengembangan jangka panjang sepak bola nasional. Di tangan Shin, Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kuda hitam di kawasan Asia, sebuah pencapaian yang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun, ketika isu dirinya disebut-sebut bakal hijrah ke Timnas Cina, respon dari media di sana justru cenderung kurang bersahabat. Salah satu media ternama, Sohu, menyampaikan pandangan yang cukup tegas terkait wacana ini. Dalam laporannya, Sohu menilai bahwa saat ini pelatih lokal lebih pantas memimpin Timnas Cina, mengingat kegagalan beberapa pelatih asing sebelumnya dianggap belum memberikan dampak yang sesuai harapan. Mereka menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih dekat secara budaya dan metode yang bisa menyatu dengan karakter pemain lokal. Zheng Ji dan Chen Tao atau pelatih Cina lainnya menyelesaikan kelas pelatihan tingkat profesional. Secara teoritis, mereka memenuhi syarat untuk memimpin tim Cina. Jika Anda tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk pelatih asing, memulai pelatih lokal atau transisi untuk jangka waktu tertentu. Pertama adalah Piala Asia Timur pada bulan Juli dimulai dan kemudian tergantung pada situasinya, bukan salah satu cara, tulis laporan Sohu dalam artikelnya. Sikap ini muncul setelah Timnas Cina memutus kontrak dengan pelatih sebelumnya, Branko Ivankovic, akibat performa mengecewakan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kegagalan ini menjadi pemicu evaluasi besar-besaran di tubuh Federasi Sepak Bola Cina, termasuk pertimbangan dalam memilih pelatih baru. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola. Apakah benar pelatih asing seperti Shin Tae-yong bukanlah solusi yang tepat untuk Cina? Ataukah justru perubahan radikal dari pelatih seperti Shin adalah yang dibutuhkan agar Timnas Cina bisa bangkit dari keterpurukan? Bagaimana menurut kalian? Apakah pendekatan lokal memang lebih relevan atau Shin Tae-yong pantas diberi kesempatan untuk membawa perubahan seperti yang telah ia lakukan di Indonesia? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Kabar gembira untuk para pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia dipastikan akan menjalani 2 laga internasional dalam agenda FIFA Matchday bulan September 2025. Pertandingan tersebut diproyeksikan sebagai bagian penting dari persiapan tim menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membenarkan bahwa skuad Garuda akan berhadapan dengan dua tim asal kawasan Timur Tengah. Meski Sumarji belum membeberkan secara resmi siapa dua negara tersebut, ia memastikan bahwa seluruh laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Iya, kami ambil pertandingan untuk FIFA Matchday September nanti. Untuk lawannya dari negara Timur Tengah. Bermainnya di Jakarta semua, ujar Sumarji saat dikonfirmasi media. Namun sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat memberikan bocoran mengenai siapa calon lawan Indonesia di laga tersebut. Dalam salah satu pernyataannya, Erick menyebut bahwa Lebanon dan Kuwait menjadi dua negara yang kemungkinan besar akan dihadapi. Secara peringkat FIFA, Lebanon kini bertengger di posisi 112, sementara Kuwait berada di posisi 134. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di posisi 123 dunia. Pertandingan ini direncanakan berlangsung dalam rentang waktu 1 hingga 9 September 2025 dan tentu saja menjadi momentum penting bagi pelatih untuk mengasah strategi dan kekompakan tim sebelum menghadapi tantangan lebih besar di babak kualifikasi selanjutnya. Lebih lanjut, Sumarji menambahkan bahwa seluruh pemain akan mulai dipanggil dan dikumpulkan 5-6 hari sebelum laga berlangsung sesuai regulasi FIFA. Ya, sesuai regulasi saja. Biasanya kumpul itu 5-6 hari sebelum pertandingan, jelasnya. Duel melawan dua tim Timur Tengah ini tentu menarik untuk dinantikan, mengingat karakteristik permainan yang berbeda dan potensi ancaman yang bisa menguji mental serta taktik para pemain Garuda. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia mampu mengatasi perlawanan Lebanon dan Kuwait? Apa ekspektasi kalian dari dua laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita bahas bersama jelang laga penuh gengsi ini. Memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, harapan masyarakat Indonesia terhadap Timnas Garuda semakin membumbung tinggi. Setelah menunjukkan performa solid di fase sebelumnya, kini skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi tantangan yang lebih berat dan strategis, bukan hanya soal kekuatan lawan, tapi juga soal format kompetisi yang berbeda dan lebih kompleks dibanding edisi sebelumnya. Di babak keempat ini, tim-tim yang lolos akan dibagi dalam beberapa grup kecil, di mana setiap grup hanya akan diisi oleh 3 tim saja. Sistemnya menggunakan format round robin, semua tim saling bertemu 1 kali, sehingga setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan. Singkatnya, tak banyak ruang untuk kesalahan. Jadi, bagaimana sebenarnya peluang Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke babak kelima atau lebih baik lagi, langsung lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita bahas satu persatu skenarionya secara sederhana namun mendalam. Skenario ideal, 2 kemenangan sama dengan juara grup. Jika Timnas Indonesia berhasil memenangkan 2 pertandingan di fase grup ini, maka perolehan 6 poin otomatis akan membawa Garuda terbang tinggi sebagai juara grup. Dalam skema ini, posisi pertama dijamin tanpa syarat tambahan seperti selisih gol atau head-to-head. Artinya, tiket langsung ke Piala Dunia bisa benar-benar dalam genggaman. Dengan format grup hanya diisi 3 tim, 2 kemenangan menjadi target realistis namun tentu tidak mudah. Persiapan matang, mentalitas kuat, serta strategi jitu menjadi hal mutlak yang harus dimiliki. Skenario alternatif, 1 menang plus 1 seri sama dengan 4 poin. Bagaimana jika hanya bisa menang 1 kali dan imbang di pertandingan lainnya? Maka Timnas Indonesia akan mengumpulkan 4 poin. Di atas kertas, jumlah ini masih sangat mungkin membawa Indonesia ke posisi runner-up grup. Namun, posisi kedua tidak menjamin tiket otomatis ke Piala Dunia. Sebaliknya, juara grup tetap langsung lolos
lolos, sedangkan runner-up harus melanjutkan perjuangan ke babak kelima, di mana mereka akan diadu kembali dengan runner-up dari grup lain. Babak kelima ini bisa dianggap sebagai playoff internal zona Asia yang memperebutkan satu tiket tambahan. Jadi, skenario ini tetap membuka peluang, tetapi tentu lebih berisiko karena perjalanannya akan lebih panjang. Skenario melelahkan, 3 poin sama dengan hitungan ketat. Banyak yang bertanya, kalau menang sekali dan kalah sekali, apakah masih punya peluang? Jawabannya, masih bisa, tapi dengan catatan besar. 3 poin bisa cukup untuk duduk di posisi 2, namun syaratnya ketat. Timnas Indonesia harus berharap tidak ada tim lain di grup yang juga meraih 1 kemenangan. Jika hal itu terjadi, maka peringkat akhir akan ditentukan lewat head-to-head, selisih gol bahkan mungkin jumlah gol yang dicetak. Singkatnya, ini adalah skenario penuh ketegangan di mana nasib tim bisa tergantung pada hasil pertandingan tim lain. Perjalanan Timnas Indonesia di babak keempat ini jelas bukan perkara mudah, namun melihat progres dan perkembangan tim selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak ditangani Shin Tae-yong, harapan itu bukanlah mimpi kosong. Garuda kini tampil lebih percaya diri, terorganisir, dan mulai diperhitungkan di level Asia. Kini saatnya seluruh rakyat Indonesia menyatukan dukungan. Suara dari tribun, sorakan di media sosial, dan doa dari rumah-rumah adalah bagian penting dari perjuangan ini. Timnas butuh energi positif dari kita. Bagaimana menurut kamu, pecinta sepak bola tanah air? Apakah 2 kemenangan bisa diraih oleh Garuda di babak keempat nanti? Skenario mana menurutmu yang paling realistis? Dan siapa pemain yang menurutmu bisa jadi penentu kemenangan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita bahas peluang ini bersama dan terus beri semangat untuk Timnas Indonesia menuju Piala 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi memutuskan untuk menunda pelaksanaan pertandingan Grup A kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Keputusan ini diumumkan secara langsung kepada Federasi Sepak Bola yang tergabung dalam grup tersebut, termasuk Federasi Sepak Bola Singapura (FAS) yang mengonfirmasi kabar ini lewat laman resminya. Langkah penundaan ini diambil menyusul situasi geopolitik yang tengah memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya menyangkut kedekatan lokasi pertandingan di Yordania dengan wilayah konflik Israel. Jarak geografis yang sangat dekat ini dinilai memiliki potensi risiko yang cukup tinggi, sehingga AFC memilih untuk mengambil sikap yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan semua tim yang terlibat. Dalam pernyataan resmi FAS disebutkan, AFC melihat situasi yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Selain itu, masalah logistik juga sudah diajukan oleh beberapa asosiasi anggota yang berpartisipasi sebagai alasan perubahan tersebut, tulis FAS. Pertandingan dijadwalkan ulang, Belanda jadi opsi tuan rumah. Penundaan ini tidak bersifat tanpa batas. AFC disebutkan telah menetapkan rentang waktu 7-19 Juli 2025 sebagai jadwal pengganti pelaksanaan Grup A. Meskipun belum diumumkan secara resmi, kemungkinan besar pertandingan akan dialihkan ke tempat netral, yaitu di Belanga. Tempat netral baru diharapkan menjadi tuan rumah pertandingan Grup A, tetapi belum dikonfirmasi, tambah FAS. Tindakan ini diambil agar seluruh rangkaian pertandingan kualifikasi bisa diselesaikan sebelum proses drawing resmi Piala Asia Wanita 2026 yang akan digelar pada 29 Juli 2025. Dengan begitu, AFC bisa memastikan jadwal turnamen tetap berjalan sesuai rencana tanpa adanya ketimpangan atau keterlambatan dari satu grup. Timnas wanita Singapura tetap fokus. Meski perubahan ini bisa saja berdampak pada rencana latihan dan strategi banyak tim, pelatih Timnas Wanita Singapura, Karim Bencherifa, menegaskan bahwa anak-anak asuhnya tetap menjaga fokus dan tidak terpengaruh oleh penjadwalan ulang ini.
Kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Para pemain juga telah bekerja keras, tetapi ada hal-hal yang berada di luar kendali kami. Tim telah menunjukkan permainan terbaik selama fase persiapan, ujar Bencherifa dengan optimis. Sikap profesional dan mentalitas tangguh dari pelatih dan pemain seperti ini patut diapresiasi, mengingat pergantian lokasi dan waktu pertandingan bisa mengganggu ritme dan psikologis tim. Apakah langkah AFC menunda pertandingan ini merupakan keputusan terbaik untuk menjaga netralitas dan keamanan? Bagaimana seharusnya tim-tim peserta menyikapi penundaan ini agar tidak kehilangan momentum? Dan jika benar pertandingan dipindahkan ke Belanda, apakah itu akan berdampak pada performa para pemain yang semula dipersiapkan bermain di Timur Tengah? Pemain-pemain termahal di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas unjuk gigi. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan menjadi medan penentuan yang sangat krusial bagi 6 negara tersisa. Mereka akan memperebutkan 2 tiket terakhir menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Yang menarik, dari sisi kekuatan individu, Timnas Indonesia mencuri perhatian karena mendominasi daftar pemain termahal yang akan berlaga di fase ini. Babak keempat ini sendiri akan menggunakan sistem round robin, di mana 6 negara akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup akan diisi 3 tim yang saling bertanding 1 kali. Hanya pemuncak klasemen dari setiap grup yang akan otomatis lolos ke putaran final Piala 2026. Jadwal pertandingan sudah ditetapkan pada 8-14 Oktober 2025. Dan pengundian grup akan dilakukan pada 17 Juli 2025. Menjelang babak ini, menarik untuk menyoroti para pemain dengan nilai pasar tertinggi berdasarkan data dari Transfermarkt per Juni 2025. Tak hanya karena nilainya yang mencengangkan, tetapi juga karena Indonesia ternyata mewakili hampir separuh dari daftar elit ini, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Nama Akram Afif dari Qatar tercatat sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi. Penyerang sayap milik Al Sadd ini ditaksir bernilai 8 juta euro atau sekitar 150,3 miliar rupiah. Angka yang sangat tinggi, namun wajar jika melihat performanya. 117 caps bersama timnas Qatar dan 39 gol sejak debutnya di 2015. Ia menjadi motor serangan utama tim dan ikon sepak bola Qatar modern. Di bawahnya, Jay Itzes muncul sebagai pemain timnas Indonesia dengan harga pasar tertinggi saat ini. Bek andalan Venezia FC ini memiliki nilai pasar 7,5 juta euro, sekitar 140 miliar rupiah. Penampilan konsisten bersama klub Serie B Italia dan peran sentralnya di lini belakang timnas Indonesia telah membuat banyak klub top Italia mulai melirik. Kenaikan nilai pasarnya mencerminkan betapa cepatnya ia berkembang dalam 2 musim terakhir. Kevin Dix yang baru saja mencuri perhatian karena dilaporkan akan pindah dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach di Bundesliga juga masuk dalam daftar. Bek kanan timnas Indonesia ini memiliki nilai pasar sebesar 6,5 juta euro atau sekitar 122,1 miliar rupiah. Transfer ke klub dari salah satu liga top Eropa diyakini akan semakin mendongkrak nilainya di masa mendatang. Nilai serupa juga dimiliki oleh Michel Lima, striker naturalisasi asal Brasil yang kini memperkuat Al-Wasl dan menjadi bagian penting dari timnas UEA. Dengan 41 caps
dan 21 gol di level internasional, pemain berusia 31 tahun ini tetap menjadi sosok yang diandalkan. Pengalamannya di berbagai kompetisi Asia membuatnya tetap relevan dan bernilai tinggi di pasar. Satu lagi nama dari skuad Garuda yang tak bisa diabaikan adalah Miss Hilgers. Bek tengah milik FC Twente ini sempat menjadi pemain termahal Indonesia sebelum disalip oleh Idzes. Saat ini nilai pasarnya tetap stabil di angka 6,5 juta euro meski sempat mengalami sedikit penurunan dibanding periode sebelumnya. Namun kontribusinya tetap besar baik untuk klub maupun tim nasional. Fakta bahwa 3 dari 5 pemain termahal di babak ini berasal dari Indonesia adalah cerminan nyata betapa pesatnya perkembangan sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan hanya peserta tambahan di level Asia, tapi kini telah menjelang menjadi kekuatan baru yang mulai diperhitungkan. Langkah PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam mengembangkan talenta diaspora serta membangun fondasi tim yang solid akhirnya mulai menunjukkan hasil konkret. Dengan kualitas individu pemain seperti ini, peluang Indonesia untuk menembus putaran final Piala Dunia kini terasa semakin realistis. Bagaimana menurut kamu? Apakah deretan pemain bintang ini bisa membawa timnas Indonesia mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia? Siapa pemain favoritmu di antara nama-nama ini? Dan apakah menurutmu valuasi tinggi benar-benar mencerminkan performanya di lapangan? Yuk diskusikan di kolom komentar dan beri dukungan untuk skuad Garuda. Karena Piala Dunia bukan hanya soal sejarah, tapi soal siapa yang siap menulis babak baru. Langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus menjadi sorotan, tak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari media luar. Salah satu yang cukup aktif mengamati perkembangan skuad Garuda adalah media asal Vietnam, Bongda. Dalam laporan terbarunya, media tersebut mengangkat pertanyaan menarik dan cukup tajam. Akankah timnas Indonesia menambah lagi pemain naturalisasi menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan, sebab babak keempat akan menjadi fase paling menentukan bagi Indonesia. Hanya ada 2 tiket tersisa untuk tampil di Piala Dunia 2026 zona Asia, dan keduanya hanya akan diberikan kepada juara grup. 6 negara tersisa akan dibagi ke dalam 2 grup kecil, masing-masing berisi 3 tim dan hanya pemuncaknya yang berhak melaju. Indonesia yang sudah memastikan tempat di babak keempat akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman menjadi 5 negara lain yang akan menemani skuad Garuda di fase hidup mati ini. Bongda menilai Indonesia perlu melakukan banyak evaluasi, terutama jika ingin berbicara lebih banyak di hadapan kekuatan besar Timur Tengah. Menunggu titik balik dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, akankah ada lebih banyak pemain naturalisasi? Tulis Bongda, dikutip Jumat 20 Juni 2025. Media tersebut juga menyoroti performa Indonesia di babak ketiga, di mana skuad Garuda memang menunjukkan perjuangan besar, namun masih belum cukup dominan. Dari 10 pertandingan, Indonesia hanya meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan menelan 4 kekalahan dengan jumlah kebobolan mencapai 20 gol. Perolehan poin akhirnya berakhir di angka 12, cukup untuk mengunci posisi keempat dan melaju ke babak selanjutnya, namun juga menjadi cerminan bahwa masih banyak kelemahan yang harus dibenahi. Timnas Indonesia akan mengikuti babak kualifikasi keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Ini jadi babak penentu bagi impian Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Bongda lanjut.
Salah satu pertanyaan besar yang diajukan media Vietnam ini adalah soal strategi PSSI ke depan. Apakah federasi akan kembali menambah amunisi melalui pemain naturalisasi? Dengan persiapan sekitar 3 bulan sebelum memasuki laga sengit, pertanyaannya adalah, akankah PSSI terus memperkuat skuadnya dengan mendatangkan lebih banyak pemain naturalisasi? Tulis Bongda lagi. Menurut mereka, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas skuad adalah hal mendesak. Mereka menilai pelatih Patrick Kluivert yang kini resmi menahkodai timnas Indonesia punya pekerjaan berat, terutama dalam membenahi lini pertahanan yang disebut-sebut sebagai titik paling lemah. Bongda menyebut lini ini sebagai perhatian utama mengingat jumlah kebobolan yang cukup tinggi di fase sebelumnya. Peningkatan kualitas skuad menjadi hal yang mendesak, meski mencapai putaran keempat dengan 12 poin setelah 10 pertandingan, 3 menang, 3 seri, 4 kalah, timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert masih memiliki banyak kelemahan, terutama di lini pertahanan, di mana mereka telah kebobolan 20 gol. Tutup Bongda. Tak bisa dipungkiri, pertanyaan dari media Vietnam ini sangat relevan, sebab waktu persiapan yang tersisa hanya sekitar 3 bulan sebelum duel hidup mati di bulan Oktober 2025. Dalam situasi seperti ini, apakah mengandalkan pemain-pemain yang sudah ada cukup, atau justru menambah kekuatan dari luar menjadi pilihan rasional? Bongga menegaskan, dengan menghadirkan pemain naturalisasi lagi, PSSI perlu melakukan evaluasi agar strategi dan taktiknya dapat dipersiapkan dengan baik. Dengan menambah apakah pemain naturalisasi lagi atau fokus memperkuat chemistry dan strategi dari skuad yang sudah ada? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Karena perjalanan ke Piala Dunia bukan sekedar mimpi, tapi sebuah misi bersama untuk membuktikan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi dari sebelumnya.